Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Tak lupa salawat serta salam atas kehadirat Nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang terang benderang ini. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan pidato dengan judul Tangga Keberhasilan. Seperti judul yang saya bawakan, Muhammadiyah selalu memikirkan pembaharuan dalam sistem pendidikan berbangsa dan bernegara, di mana hendaknya mengutamakan keteladanannya. Pada tataran ideologis, pendidikan karakter harus dikembangkan juga di setiap level pendidikan dan pergerakan Muhammadiyahnya. Pada kesempatan kali ini, kita dapat melihat sosok tokoh-tokoh Muhammadiyah kita, yaitu kita ambil contoh dari Ki Bagus Hadikusumo, di mana yang pernah memimpin selama 11 tahun sejak tahun 1942 sampai tahun 1953. Bukan hanya sekedar menjabat sebagai tokoh Muhammadiyah saja, beliau juga adalah seorang tokoh BPUPKI. Beliau yaitu sosok tokoh Muhammadiyah yang menurut saya sangat menginspiratif. Sejak kecil Ki Bagus hidup di tengah-tengah keluarga santri dan mendapatkan ilmu agama dari orang tuanya. Meski hanya lulusan sekolah biasa atau sekolah rakyat, karena beliau sejak kecil dibimbing oleh orang tuanya dan dibimbing untuk mengaji di pesantrennya, dan akhirnya terkenal sebagai seorang alim ulama, mubalik, dan pemimpin umat. Ki Bagus juga pernah menjadi ketua majelis tablik, ketua majelis, dan beliau juga berhasil merumuskan pokok pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sekarang menjadi pokok pemikiran dasar Muhammadiyah, ideologi Muhammadiyah. Dan mengapa saya mengambil tokoh Ki Bagus Hadikusumo? Karena kegigihannya serta perjuangannya dan pemikirannya bukan hanya berorganisasi saja pada Muhammadiyah, namun beliau juga mengamalkan ukhuwah Islamiyahnya, dan pernah sempat selalu menjadi ketua-ketua, yaitu seperti ketua majelis. Beliau juga sosok orang yang terampil. Saking terampilnya, beliau pernah membuat karya-karya banyak buku, yaitu Pustaka Islam yang dibuat pada tahun 1940. Dari buku-buku karyanya tersebut tercerminkan komitmennya terhadap etika bahkan syariat Islam. Dari komitmennya tersebut, Ki Bagus tersebut termasuk golongan seorang tokoh yang memiliki kecenderungannya yang kuat untuk pelembagaan dalam agama Islam. Bukan hanya itu, Ki Bagus juga merupakan sosok tokoh yang pantang menyerah. Walaupun beliau pernah bersekolah di sekolah rakyat dan hanya seorang santri, semangatnya pun tak akan pernah pupus sampai beliau menjadi tokoh besar di organisasi Islam Muhammadiyah. Beliau juga merupakan sosok tokoh yang selalu bekerja keras, giat, dan selalu jujur. Selanjutnya, Ki Bagus Hadikusumo untuk mengembangkan dakwah Muhammadiyah Aisyah di masa yang akan datang. Upaya yang bisa kami lakukan adalah harus mencerminkan kita sebagai Muhammadiyah selalu berpegang teguh terhadap Muhammadiyah sesuai dengan agama. Tantangan dan godaan pasti akan kami taklukkan. Contohnya seperti kita sedang berhadapan dengan media sosial, karena itu akan mempengaruhi pola hidup dan dakwah kita. Kita juga berhadapan dengan realitas paham keagamaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dan yang berakhir, kita juga berhadapan dengan perkembangan hak asasi manusia, demokrasi, toleransi, dan
pluralisme yang menjadi bagian perkembangan kehidupan modern. Keberhasilan dan cita-cita kita bisa dapat melihat dari sosok, tokoh, atau orang-orang yang membuat kita termotivasi. Namun, apabila kita tidak berusaha dan hanya bersantai-santai di masa muda kita, ya sama saja. Sebanyak apapun motivasi yang kita dapati, namun dari kita saja tidak ada kemajuan atau kemauan untuk bisa dan berhasil, maka hasilnya pun akan nihil. Itu saja pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Yang jelek dari saya, yang baik hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.